Selamat berjumpa Sobat Kompas TV Banjarmasin. Senang bisa kembali menyapa Anda di Jejak Digital. Rekaman peristiwa penting di sekitar kita. Hari ini Senin 5 Januari 2026. Mengawali minggu pertama di tahun baru, kita punya catatan jejak digital yang cukup menyejukkan. Mulai dari kunjungan Menteri Sosial ke lokasi banjir di Kabupaten Banjar, lalu ada kabar baik dari Pasar Bauntung soal harga pangan yang mulai adem. Dan tentunya sejarah baru bagi kota Banjarbaru yang kini punya standar upah sendiri. Mari kita buka jejak digital selengkapnya. Peristiwa pertama dalam jejak digital nih Sobat Kompas TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf turun langsung ke desa Sungai Tabuk Kramat. Beliau datang membawa 2.000 paket sembako dan kebutuhan dasar buat warga yang sudah hampir 3 pekan terjebak banjir. Ini adalah respon cepat pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan warga tetap terpenuhi di tengah musibah. Kita harap bantuan ini bisa sedikit mengobati kesedihan warga yang rumahnya masih terendam banjir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf turun langsung meninjau kondisi warga terdampak banjir di Desa Sungai Tabuk Kramat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya, Mensos menyerahkan bantuan 2.000 paket sembako dan logistik darurat lainnya. Diketahui genangan air dengan ketinggian mencapai 50 cm telah melumpuhkan aktivitas warga sejak 3 pekan terakhir. Selain bantuan logistik, Menteri Sosial juga menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kerusakan rumah warga, guna penyaluran bantuan rehabilitasi dan program pemberdayaan ekonomi. Nanti BPBD bersama daerah akan melakukan pendataan untuk rumah yang rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Nanti akan dicoba, setelah itu tindak lanjutnya bagi yang rusak berat tentu ada bantuan tambahan untuk membeli isian rumah, ya untuk program pemberdayaan dan lain sebagainya. Kedatangan Menteri Sosial ini pun disambut hangat dan antusias oleh warga terdampak. Warga berharap kehadiran pemerintah pusat dapat memastikan distribusi bantuan diterima secara adil dan merata hingga ke titik terpencil. Perasaan kami bahagia benar. Kenapa Pak? Bahagia banget bantuan ini. Mudah-mudahan kena mantik kemari lagi. Usai menyisiri permukiman, Mensos juga meninjau posko pengungsian di gedung ex-UGD Puskesmas Sungai Tabuk 1. Saat ini terdapat sekitar 218 jiwa yang mengungsi, di mana mayoritas merupakan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jejak digital berikutnya nih saudara, kabar bahagia buat ibu-ibu yang mau belanja ke pasar. Setelah puncak perayaan Natal dan Tahun Baru serta momen 5 Rajab sekumpul yang sangat ramai, harga bahan pokok di Pasar Bauntung Banjarbaru mulai turun. Ini terjadi karena permintaan masyarakat sudah kembali normal. Jadi sekarang waktunya yang pas buat stok dapur tanpa harus takut dompet jebol. Pada Senin pagi, aktivitas perdagangan di Pasar Bauntung Banjarbaru menunjukkan tren penurunan harga pada beberapa komoditas utama. Bawang merah misalnya, dalam sepekan terakhir, harganya merosot hingga Rp7.000 per kilogram. Saat ini harga bawang merah berkisar antara Rp40 hingga Rp50.000, tergantung kualitas. Sementara itu komoditas telur ayam juga turun dari harga Rp33.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Pedagang mengaku penurunan ini terjadi karena permintaan pasar tidak lagi sebesar saat persiapan momen 5 Rajab.
di mana kala itu volume penjualan meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Momen 500 tuh Pak, mau naik itu semalam tuh permintaan banyak, barangnya ya. Di sisi lain, sejumlah konsumen merasakan harga bahan pokok masih tergolong stabil. Meski beberapa komoditas lain masih bertahan di harga tinggi, namun dinilai masih dalam batas wajar untuk konsumsi rumah tangga. Tetap aja biasa. Biasa. Telur Bang, Bu, telur. Hah? Harga telur Bang. Kalau telur kan agak naik sedikit ya. 1.000 paling. Wajar aja menurut Ya 30 kan 31. Pasti kayak itu aja lah. Masih stabil aja lah ya. Warga berharap pemerintah setempat dapat terus menjaga ketersediaan stok agar harga tidak kembali melonjak tajam, sehingga kebutuhan harian masyarakat tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari kota Banjarbaru, kota idaman resmi cetak sejarah di awal tahun 2026. Per 1 Januari kemarin, Banjarbaru resmi memiliki upah minimum kota atau UMK sendiri. Ini adalah yang pertama kalinya dan yang lebih keren lagi, besarannya ternyata melampaui UMP Kalimantan Selatan. Tentunya ini jadi kado tahun baru yang sangat manis bagi para pekerja di kota Banjarbaru untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru kini resmi memberlakukan upah minimum kota atau UMK sendiri, berlaku efektif per 1 Januari 2026. Besaran UMK Banjarbaru ditetapkan sebesar Rp3.800.000 lebih. Dengan angka tersebut, UMK Banjarbaru kini menempati posisi tertinggi ketiga di Kalimantan Selatan, berada di bawah Kabupaten Kota Baru dan Kota Banjarmasin. Mengenai penetapan upah minimum Kota Banjarbaru tahun 2026, yaitu sebesar Rp3.837.66. Penetapan UMK perdana ini bukan tanpa alasan. Kepala Dinas Koperasi UM dan Tenaga Kerja menyatakan bahwa Banjarbaru telah memenuhi indikator pertumbuhan ekonomi yang konsisten, berada di atas rata-rata provinsi selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi 3 tahun berturut-turut di atas provinsi, kemudian tadi pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi positif, kemudian dalam penentuan angka ada formula khusus bagi kabupaten kota yang menetapkan UMK tersendiri. Pasca penetapan, pemerintah Kota Banjarbaru kini mulai masif melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan perusahaan agar segera menyesuaikan dan memberlakukan standar upah terbaru ini bagi para pekerja. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, Sobat Kompas TV Banjarmasin, itulah 3 rekaman jejak digital kita untuk malam hari ini. Mulai dari kepedulian pemerintah pusat terhadap bencana Banua, kestabilan harga pasca perayaan besar, hingga langkah bersejarah Banjarbaru dalam dunia kerja. Semoga awal tahun ini membawa semangat baru dan kesejahteraan yang lebih baik bagi kita semua. Tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih sudah menonton Jejak Digital hari ini. Sampai jumpa di rekaman Jejak Digital berikutnya.